mau sholat buka aja. Iya, dapat buka aja. Buka Pak, masuk aja. Silahkan. Iya, silahkan masuk ada kamar mandi. Tengahnya itu. Silahkan masuk, ada apa-apa. Setengah lagi. Bu, mana bu? Bu. Ini sudah siapa ini? Sudah siapa ini? Ada. Bersih sepeda. Ini bisa. Iya, ini dari sepeda lagi ini bisa ketemu. Ini. Belum itu loh pakai. Ya ada. Coba cek. Ya, kalau Bocor gitu ya. iya mungkin bocor. Karena kita jalan terlalu jauh kan tadi dari Jatiroto ke sini agak lama jaraknya kan, mungkin ya ada yang tahu pakai HP di bumi. Udah curiga mereka, soalnya kan dia temannya banyak ini pelaku ini. Atas nama siapa yang tadi? Atas Sugeng. Iya. Kalau bisa lihat. Sugengnya kemana? Kemana dia Sugeng? Terakhir kapan ketemu sama Saya nggak pernah ketemu sekarang. Sudah lama, Pak. Udah berapa? Kabur ya? Berapa? Nggak tahu. Maksudnya sama nggak ketemu berapa bulan nggak ketemu? Saya baru pulang dari Malaysia, Pak. Oh, malah kamu yang pulang apa nggak ketemu? Ini siapa? Sugengnya. Rusak. Rusak. Ya sudah. Yang di detail ke Asad, di detail. Ya? Rusak. Ingat, driver jangan meninggalkan mobilnya, jangan meninggalkan. Ini hancur nih. Rangka dan mesinnya ini. Ya, ini nomor Rangka. Ini nomor rangka. Mesinnya ini. Oh, berarti nomor rangka di luar. Mesin Ya? bawah ini Keluar. rusak juga. Itu dah. Itu dah. Ini ya. Gesek ya. Makanya kita rata-rata pakai rompi anti peluru semuanya, dan antisipasi kita dengan cara pergerakan-pergerakan yang cepat seperti itu. Satu rumah gerbek, tet, ada barang bukti, langsung kita ambil, masuk lagi penggerbekan jalan ke rumah yang lain lagi, kita ambil, kita bergerak lagi. Ini tersangkanya namanya Sugeng, kemudian sasaran kita pertama rumahnya sendiri, kemudian dia juga punya 2 istri, ini dua masing-masing punya rumah, ini juga kita sasar, kemudian rumah temannya juga yang biasa tempat dia berkumpul, dan mertuanya dia, ini yang akan kita sasar. Ini mudah-mudahan kita berhasil, doakan kita bisa dapat banyak barang bukti maupun juga si pelaku Sugeng ini dapat kita tangkap. Ya. Ini di rumah Aceh ini. YB, ini nomor rumah Aceh, YB. Oh. Ini kan dirantai kan? Hah? Ini nomor rumah Aceh kan? Itu dan ini nomor rumah Aceh. Ini rumah Aceh. Tapi HP-nya jatuh dan ambil gini. Mana kita ambil gini? HP-nya jatuh. Iya, di sini. HP siapa? Saya kurang paham. Pelapor paham dan makanya kita kasih langsung ke ajar Pak. Dari yang karena dia tahu bahwa sewaktu-waktu untuk rumahnya pasti akan digeledah dan barang bukti pasti akan sulit kita temukan karena ini cukup jauh, kurang lebih ada 100 meter dia taruh untuk. ada lagi. Wah, ini ya. Lokasi memang daerah. Ya, kita mencari sepeda motor itu bukan di jalan raya tapi di dalam kebun. Aman kalau gitu, aman. Ya, di tengah kebun. Oke, meluncur. Ini tolong dipegang. Ini barang bukti. Jadi tidak jauh dari tempat sasaran, yakni rumah Sugeng yang di PU ini, banyak ditemukan ranmor yang disembunyikan di kebun kopi. Nah, ini masih dilakukan penyisiran. Nah, itu posisinya. Satu lagi ya. Dua dan. Di kanan. Hah? Tiga ini. Waduh, ini tambah kubur tuh. Juga ini. Masih hangat kan? Masih jalan. Barusan aja nih. Coba lihat kita nanti. Ini tahu ini waduh. Dapat taruh pistol juga ini. Berarti dia punya senjata. Lolos. Nah, ini hancur pakai kunci T. Nomor rangka nomor mesin hancur nggak nih? Siap. Coba kita kan cek. Tolong bantu. Coba anggota menyebar, tetap waspada. Masih berarti bar. Tetap waspada karena masih diketemukan di TKP lain. Waspadaan kemungkinan pelaku bahas senjata api dan. Ini mana tadi? Sarungnya mana? Ya, ini sarungnya ini. Ada, ini pelakunya punya senjata api. Ini sarungnya tadi kita temukan, handphonenya juga jatuh, sempat kabur. Nanti akan kita telisik untuk handphonenya. Mana nomor yang lainnya, kendaraannya? Ini lagi satu ini.
Ini masih bagus ini. Masih bagus ya. Tapi catat aja nomor rangka nomor mesin kesek. Bisa enggak? Ah, ya wes, makanya. Bisa orang udah dihancurin kuncinya. Lepas aja nih. Nanti 24 baru kembali 8. Dekat rumahnya si Sugeng. Kemudian kita kejar di sini di belakang kebun kopi ada kita temukan lagi 6 dengan berbagai merek, bahkan beberapa tadi motor-motor yang masih baru, masih gres, dan tadi masih panas seperti ini juga. Pergerakan kita ada sarung senjata, jadi dimungkinkan si pelaku memang menggunakan senjata kecil lah ya. Ini semacam senjata rakitan, ini juga bentuknya juga buatan rakitan. Jadi kita waspada. Makanya ini tadi yang saya sampaikan dari awal, kenapa kita perlu kekuatan-kekuatan besar, karena yang kita hadapi ini juga adalah pelaku-pelaku kejahatan kelas kakap yang cukup meresahkan, ya pelaku-pelaku kejahatan jalanan lah ya. Ini cukup ahli, cukup profesional, dan cukup sadis. Nah, ini kita antisipasi untuk itu. Seperti ini sarung senjata ini sangat rawan. Kalau kita berhadapan dengan 1-2 orang dengan kondisi seperti ini, ya mati kita. Dan tidak akan mungkin berani untuk masuk sampai tebuan seperti ini. Pasti kita dihajar duluan. Karena kita banyak kabur dia, tadi handphonenya sempat jatuh pada saat kita kejar. Nah kita udah dapat handphonenya, nanti itu akan kita telusuri juga. Batu karet. Jebing. Jadi dari hasil penyisiran di belakang rumah Sugeng di kebun kopi ini, hingga saat ini baru ditemukan 6 unit motor yang sengaja ditinggalkan di belakang kebun kopi. Ditinggalkan begitu saja. Beberapa diantaranya nomor rangka dan nomor mesinnya rusak. Nah, saat ini tim Kobra masih terus menyusuri karena luasan dari kebun kopi ini cukup luas. Nah, jadi membutuhkan waktu atau tenaga ekstra karena kondisinya berbukit. Ikuti terus perjalanan tim Kobra. Tersangka sudah satu yang kami amankan, namanya Nur Ain. Ini sudah kami amankan. Nah, dari Nur Ain inilah kemudian kami lakukan pengembangan. Ada 2 totalnya. Satu lagi namanya Rohmat. Rohmat itu dia 9 TKP dan rata-rata setiap dia melakukan aksinya pasti melukai korbannya. Jadi cukup sadis lah, di wilayah Lumajang, perampokan, kemudian juga begal, beberapa kali dia lakukan. Nah ini juga udah kita tangkap jaringannya si Rohmat, dia 3 orang. Si Rohmat yang kita tangkap itu udah beberapa bulan yang lalu. Ini yang baru Nur Ain, berarti ada sekitar 4 ya, semua tersangkanya. Laporan ada berapa TKP mungkin dari kelompok? Dari kelompok ini yang kami tahu, pertama dari Ain sendiri, Nur Ain sendiri itu ada 24 TKP. Kemudian si Rohmat ada 9 TKP. Berarti total ada berapa itu? 9 tambah 24? 33 TKP. Itu yang kami baru tahu, belum yang lain kami tahu. Sehingga kami menganggap bahwa ini sebenarnya bisa dikatakan epicentrum dari begal curanmor yang terjadi di sekitaran lah, baik Lumajang maupun Jember. Karena buangannya ke sini. Karena tidak mudah untuk menjual motor-motor bodong. Sehingga operasi-operasi motor bodong kami terus lakukan di wilayah Lumajang untuk mengantisipasi peredaran-peredaran motor bodong. Pasarnya kita mau hancurkan. Kalau seandainya pembelinya tidak ada, saya yakin untuk produksinya juga akan berkurang. Karena teori ekonomi supply and demand, semakin banyak permintaan, supply-nya juga akan meningkat. Nah, kita kurangi dari permintaannya. Kalau permintaannya berkurang, supply-nya juga pasti akan berkurang. Karena supply-nya ini kita tengarai ya dari curanmor, dari begal, ini yang akan kita habiskan. Nah, seperti itu. Ya, mudah-mudahan ini satu langkah efektif untuk melakukan hal itu. Jadi, ini bukan ke kampung-kampung, tapi sasarannya satu orang si Sugeng, dia kemudian menampung. Nah, kami akan mau melihat apakah dia menjualnya kendaraan itu gondongan dengan harga murah atau dipretel-pretel baru dijual. Nah, ini coba kami lihat. Jember di wilayah Kecamatan Sumber Baru ini yang kemudian kita lakukan upaya paksa ke sini, dan kita juga udah komunikasi, baik Kapolresnya juga sangat mendukung dan juga sangat membantu juga dengan kekuatan-kekuatan dari Resmobnya juga diterjunkan untuk membantu kami, sehingga itu alasan untuk kami melakukan langkah-langkah seperti ini. Dan secara aturan juga dimungkinkan, tapi kami juga melakukan koordinasi supaya yang memahami wilayah kan dari mereka, dan kami juga menggunakan kekuatan-kekuatan besar seperti ini. Total lebih dari 70 personil kami libatkan karena kami tahu ini wilayah-wilayah yang sangat rawan. Dan tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa yang kita antisipasi adalah bondet, yaitu semacam bom low explosive yang ada taruh paku, besi, beling dan segala macam. Bahkan ternyata kami juga temukan ada sarung senjata. Berarti si pelaku ini menggunakan senjata. Nah, ini yang kita tadi sampaikan bahwa hati-hati betul. Kekuatan kita harus besar, pergerakan kita harus cepat, secepat kilat. Kita masuk, kita geledah, ada yang geledah, ada yang kepung, ada yang dobrak, itu harus bersamaan.
sehingga kita bisa mendapatkan hasil seperti ini. Sejauh ini ada berapa unit runmore yang Total ada 7. Tadi pertama di rumahnya Sugeng, pas di belakang itu ada 1 runmore kita temukan juga sudah di kondisi nomor rangka, nomor mesin maupun juga kontak starternya juga sudah dirusak. Kemudian setelah itu kita lihat ada orang melarikan diri, kita kejar, handphonenya jatuh, kita ambil. Setelah itu kita sisir di belakang ini, di kebun-kebun kopi ini. Ternyata kita temukan lagi ada 6 kendaraan motor. Nah, kita cek rata-rata motor-motor baru banyak tadi. Rata-rata ya kalau nggak nomor rangka, nomor mesinnya dirusak ya starternya sudah rusak. Yang pasti kalau namanya pelaku curanmor kan dia menggunakan kunci T. Dalam waktu kurang dari 1 menit dia paksa, dia rusak kuncinya, dia udah bisa bawa jalan. Nah ini kita bisa tengarai. Nanti kita cek. Bahkan tadi kita cek itu nomor Lumajang. Berarti adalah pemilik orang Lumajang. Nah mudah-mudahan ini nanti bisa kita kembalikan kepada pemilik-pemiliknya yang sah. Dan mudah-mudahan si Sugengnya bisa tertangkap. Sugeng ini penadan ya? Penada 480. Penada 480 tapi epicentrum lah ya, karena dari dia ini si Sugeng, kemudian pelaku-pelaku ngirimnya ke sini semua. Nah, bisa dibilang otaknya lah ini, mastermind-nya. Dia penada tapi mastermind dari otak-otak ini, karena pelaku berani untuk melakukan pencurian-pencurian kendaraan bermotor karena ada tempat jualannya. Karena pasarnya di kampung-kampung sekarang, masyarakat sudah tidak mau lagi membeli kendaraan-kendaraan bodong, sehingga tidak ada tempat penjualan. Nah, kalau masih ada yang menerima seperti ini, ya tidak akan pernah putus. Ini yang makanya kita putus juga untuk penada-penada seperti ini. Jadi hingga saat ini sudah 8 unit motor ditemukan di belakang rumah Sugeng. Ternyata Sugeng ini adalah penada besar di wilayah Sumber Baru, Jember, yang selama ini selalu lolos diburu tim Resmob Jember maupun jajaran Polres lainnya, karena dia juga terkenal licin, jaringannya juga cukup kuat. Tapi ini terus dilakukan penyisiran. Total hingga saat ini sudah 8 unit motor ditemukan di belakang rumah Sugeng, tepatnya di kebun-kebun kopi. Ikuti terus perjalanan Bang Iwan dan Tim Kobra. Sama cewek. Daun-daunan, kain-kain gitu, semua ini. Ini nomor rangka, nomor mesin utuh, tapi kita tengarai karena kan perampokan yang terjadi di Lumajang itu prosesnya perampokan. Kalau perampokan kemungkinan kuncinya itu ada, kuncinya di bawah, tapi ini platnya DK, makanya kita coba mau telusuri dulu nih seperti apa. Nanti kita coba telusuri kalau ini terkait dengan yang kejadian di Lumajang akan kita lanjutkan. Kalau memang 53337 Pak. 5333. Itu hilang. Semua Pak. Catatan. Andre. Tadi ada seorang perempuan ngomong, Dika. Pak, mau sepeda itu Pak, tapi bayi sama dulu kan. DK 5333. 33. Flores Ambon. Penutupnya ya? Daster. Ya, daster cewek. Ya. Dasternya Sofi. Mau dipakai tutupnya motor. Motor ya? Oh? Dibuat untuk motor. Oh, untuk motor. Motor kasih, baru dikasih nanti atasnya. Iya. Tanda tangan bisa jalan. Ya, tanda tangan serahkan ke ibunya. Yo tarik, harus ngangkat duri. Iya, nggak ada jalan masuk ini, taruh di sini kendaraan. Gimana ceritanya? Dewe. Naik kanan aja ini. Entar kami naik. Ya, pakai kalau ada pakai boleh. Pakai aja ingin orang Bali. Tadi kalau kapal masih tahu nomor juga kan. Yang paling benar nomor rangka nomor mesin. Nomor rangka nomor mesin. Iya. Jadi ini pentingnya udah bagus nomornya diganti. Kita selama ini kita koordinasi ke Korlantas untuk dapat data-data kendaraan. Mertuanya Sugeng. Oh iya. Terus ngapain? Berarti kalau seandainya rumahnya yang mana? Di belakangnya. Yang tadi kita gerbek, yang warna pink. Satu pusat, jadi kalau ada nomor rangka, nomor mesin kita udah dirusak apa segala macam kita timbulin. Walaupun plat nomornya diganti bisa kita cek. Selama ini kita koordinasi ke Korlantas untuk dapat data-data kendaraannya. Kalau selama ini dulu kan nggak bisa kita cek. Udah dapat motor, alamatnya kita nggak pernah tahu. Kenapa? Karena ya data kendaraan per wilayah, per kabupaten. Masa kita mau cek sendiri ke Bali, kabupatennya pun Bali banyak. Tapi sekarang semua data sudah terpusat di Korlantas. Jadi kalau ada pencurian kendaraan bermotor ini, makanya enak kita bisa langsung cek satu sumber. Jadi itu pentingnya identifikasi rekiden runmore yang ada di Korlantas. Fungsinya untuk apabila ada curanmor, begal, ada temuan-temuan kendaraan tidak benar kayak gini, kita ngedeteksinya mudah. Nanti kayak gini akan saya share ke Facebook Sahabat Mas. Biasanya nanti respon masyarakat. Kemarin udah total kita kembalikan udah banyak lah. Ada yang sampai 5, ada yang dari Sidoarjo, dari mana. Bahkan kendaraan yang kita temukan ada dari Bali. Dari Bali ada, dari Bogor ada. Jawa Timur udah banyak banget.
Oh, betul ya? Betul, Pak. Iya. Ada Loh, kenapa disembunyiin di dalam? Aduh, satu gue lepas dengar beda. Ya? Tadi dia yang ngomong saya, Pak, ada termometer. Oh iya. Gue lepas nalep. Iya, ada surat-suratnya kayak itu? Jadi gini Oh, Pak, bagi ceritanya orang ke Malaysia. mau orang mau ke Malaysia pinjam uang ini mungkin Pak. Jadi STN-nya digadaikan Pak. STNK digadekan. Oh gitu. Kan atau motornya, Pak? Motornya Oh, Pak. motornya ada STNK. Mohon maaf saja Pak. BPKB-nya? BPKB-nya mungkin bilangnya kan pinjam uang Pak. Kenapa? Ya, mungkin pinjam uang Pak. Oh gitu. Siapa yang gadekan? Ya anu Siapa namanya? anu dia. Undian. Undian Samina. Samina ada di Ala ko sorpet kerja di Surabaya Pak. Oh gitu. Ala ko sorpet dero. Bukan dari Sugeng ya? Bukan Pak. Dobong butan. Oh iya, bukan dari Sugeng. Ala ko semua suap. Ya? Angsuran Pak itu Pak. Si angsuran berarti. Iya. Ini kredit belum lunas. Belum lunas Pak. Jadi kita masuk kredit macet ini. Pak. Kredit macet. Tapi kredit macet tapi dialihkan ini nggak boleh. Wah, Ini kejahatan. bayarnya cuma 1 kali nih. Ya. Iya. Biar anu Pak. Iya. Kan dealer Pak ya namanya. Iya, nggak boleh. Sebenarnya ini udah kejahatan. Kalau sudah dialihkan ini kejahatan. Lain hal kalau bapaknya sendiri atas nama siapa nih? Iya. Ya kan atas nama orang lain. Nggak boleh. Nunggak. Tapi bukan kewenangan kita sih. Ini nunggak terus ya. Iya, itu kan bukan kewenangan kita nih. Di Jember adakah? Oh, kita Jember, kita mau serahin Jember. Ini saya nggak bisa ini karena ini kredit macet. Sebenarnya ini kejahatan karena kredit macet yang kemudian dialihkan, cuman bukan dari Sugeng. Kalau saya kejarnya Sugeng, ini mertuanya Sugeng. Iya, ini mertuanya Sugeng. Nah, saya pikir tadi dari Sugeng kemudian dilempar ke sini, dikasih ke Bu Narto. Tapi ternyata dari orang lain. Tapi ini pasti ini kejahatan. Karena ini, tapi terserah nih. Iya. Kunci aja, Pak. Kunci. Heeh. Kamu kontaknya ke Mas? Kontak Ibu. Oh, Iya. Ini kredit macet, tapi dialihkan itu nggak boleh. Kredit macet terus dialihkan nggak boleh. Apalagi baru 1 bulan bayar. Habis itu ini model-model kejahatan gitu. 1 bulan bayar terus dia gadekan, dia pergi. Heeh. Tadi kontak Pak. Minta benih enggak? Benih deh kan. Iya. Kemudian siapa ya? Siapa kan anu? Kontak kilo aki bi gula pura por. Iya. Ada. Disebut lempotan kok bener. Ini tadi dia ya Iya. nyebarkan. Kalau datang lewat nasinya nih di pasukan Polri. Iya. Kita benar 5304 FAS. Ini 5333 FAS. Jadi 33 ini 04 diganti. Ada ya. Ini juga, ini plat nomornya juga pemalsuan. Nggak apa-apa dia yang ambil aja. Karena bukan kaitannya dengan Lumajang, nggak apa-apa. Itu pemalsuan juga. Udah saya cek ini datanya. Itu nomornya dipalsukan. Bukan itu. Kita prosedural, sesuatu yang memang terkait dengan wilayah Lumajang akan kami bawa, tapi sesuatu yang tidak terkait dengan TKP di Lumajang itu akan kami serahkan ke pihak Jember untuk ditindaklanjuti lebih lanjut. Itu aja. Dengan seperti itu, ruang atau pasarnya begal, pasarnya curanmor ini hilang. Ya kalau hilang, ya pasti akan jauh berkurang. Nah ini aja hasil dari Sinarmas kemarin itu asuransi mengatakan bahwa dalam 5 bulan terakhir ini 80% penurunan klaim asuransi terhadap kehilangan kendaraan bermotor di wilayah Lumajang. Ini alhamdulillah dalam 5 bulan ini karena memang operasi kita sangat efektif dalam 5 bulan ini, berarti searah dengan itu. Nah ini yang kita harapkan. Tentu kan kita tidak ingin kalian motornya hilang, saudara kalian motornya dicuri, keluarga kalian motornya dicuri. Nah kalau kalian tidak ingin dicuri motor-motor keluarga kalian jangan juga beli motor bodong. Karena nanti pasti akan berimplikasi, dia akan jadi lingkaran setan aja, berputar. Sekarang kau beli motor bodong punya orang lain, nanti abis itu besok motor keluargamu, motor anakmu atau motor kamu yang dicuri oleh orang lain. Karena saking banyaknya pencuri, pasarnya luas, sehingga pelakunya akan semakin banyak, supply-nya akan meningkat, produksinya meningkat. Nah ini yang kita hindari. Nah, itu yang saya sampaikan kepada masyarakat Lumajang supaya stop untuk memiliki kendaraan-kendaraan bodong. Dan itu juga pasti berdosa lah. Percuma kita sholat, tapi pada akhirnya kita juga masih ingin memiliki kendaraan-kendaraan bodong yang kita tahu itu adalah hasil kejahatan. Jadi banyak yang bertanya ke saya, apa sih yang namanya kendaraan bodong? Jadi kendaraan bodong itu ya kendaraan-kendaraan hasil kejahatan seperti curanmor, begal, dan pencurian, perampokan, dan segala macam. Yang kemudian yang kedua, kendaraan-kendaraan leasing yang sudah dipindah tangankan, tidak melalui overcredit. Ya kalau kalian masih leasing kemudian tidak bayar puluhan tahun, nah itu buat saya masalah perdata lah. Itu ada perjanjian fidusia, saya tidak akan masuk ke wilayah sana. Tapi kemudian kalau seandainya belum lunas kemudian dialihkan tanpa melalui satu overcredit, ya ini pidana. Ya sama dengan orang yang punya modus, dia beli kendaraan
DP 1 bulan, setelah itu dia jual, kan kejahatan ya, seperti itu tidak boleh, karena itu masih haknya orang lain, itu masih haknya dari pihak leasing, tidak boleh kalian jual begitu saja. Dan yang selama kalian sendiri yang pakai, buat saya nggak ada masalah, tapi sudah dipindah tangankan, itu pidana. Jadi jangan juga, oh ini kan kendaraan leasing, ya kendaraan leasing, tapi kan sudah dialihkan tanpa melalui satu proses yang benar sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada. Nah ini, supaya pertanyaan-pertanyaan itu saya jawab, tidak berulang lagi untuk pertanyaan-pertanyaannya. Masalah STNK mati, DPKB mati, masalah leasing yang belum bayar bertahun-tahun, itu bukan urusannya tim Kobra lah. Total tadi ada 6 TKP yang kita masuki, yaitu rumahnya si Sugeng, kemudian juga temennya, orang tuanya, mertuanya, istri muda dan istri tuanya. Ada 6 tadi total kita masuki. Tadi ada beberapa yang kita amankan dari sana, total ada 8 motor yang kita amankan, itu disembunyikan di belakang, jadi daerah kebun kopi lah ya, kebun kopinya sekitar di belakang rumahnya dia itu ada 8, ada yang dirantai dan segala macam, dan rata-rata nomor rangka, nomor mesin, kemudian juga starternya itu sudah rata-rata dirusak. Kemudian ini juga ada beberapa celurit, kemudian pisau yang juga kita amankan, dan ini yang cukup kita exciting lah ya, karena ini ada sarung senjata yang kita temukan di sekitar motor itu tadi. Dan ini saya yakin berarti si pelaku memang memiliki senjata, karena kita tengarai memang ini sangat-sangat pelaku ini cukup lihai lah. Total ada sekitar 33 kendaraan yang coba kami identifikasi yang kemudian dibuang ke Sugeng ini. 24 itu oleh si Nain ya. Kemudian ada 8 oleh Rohmat, 9 oleh Rohmat yang kita kenal waktu itu udah beberapa bulan yang lalu kita ungkap terkait dengan pembegalan sadis di wilayah Lumajang.